Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcast ITE, informatif terkini edukatif Kemenak Kepahyang, bareng aku Bel Salsa Bilal Fazain sebagai host pada hari ini. Baik sahabat religi, hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang terkait tentang pemilihan agen perubahan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Untuk membahas lebih lanjut terkait agen perubahan, bagaimana tahapannya dan apa saja tema yang akan diangkat, mari kita langsung menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Desi Rusera Dwi Sartika SHMH. Terima kasih Ibu Desi yang sudah main di podcastnya ITE Kemenak Kepahyang. Boleh dong sapa dulu sahabat religi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi dimanapun berada, saya Desi Rusera Dwi Sartika SHMHI, JFT Analis SDM Aparatur Ahli Muda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, dan sebagai anggota zona integritas di area manajemen perubahan. Oke, siap. Terima kasih. Jadi selain memang Ibu Desi ini merupakan agen terpilih dari Kementerian Agama di tahun 2021 ya, yang berangkat ke nasional pada saat itu, dia juga sekaligus di tahun ini adalah sekretaris lebih tepatnya. Ya, sekretaris area manajemen perubahan seperti itu. Jadi memang sudah tugas dan fungsinya menjadi pengurus ataupun salah satu panitia di dalam proses pemilihan agen perubahan di tahun 2026 ini. Nah sahabat religi di rumah, untuk itu langsung saja nih kita tanyakan ya, bagaimana nih tahapan seleksi di tahun 2026, apakah ada perbedaan di tahun sebelumnya untuk tahun 2026 ini? Boleh dibantu jelaskan Ibu? Baik, terima kasih Bu Bella. Tentunya sahabat religi, di pemilihan agen perubahan tahun 2026 ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2026 ini kita akan menyeleksi calon agen perubahan itu diambil dari CPNS. Oke. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu belum boleh ya CPNS ya? Ya, belum boleh. Nah, setelah koordinasi dengan tim di Ortala Pusat, boleh CPNS. Jadi hasil rapat kita akan menyeleksi calon agen perubahan tahun 2020 ini CPNS, tapi boleh juga PNS, tapi harus dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aturan yang berlaku. Gitu. Berarti ini syarat-syaratnya di tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya. Baik. Karena CPNS dipandang cakap dan mampu mungkin lebih aktif dan lebih banyak ide-ide dan inovasi segar nih. Harapannya biar bisa memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi instansi. Ya, begitu betul. ya Ibu Desi ya. Nah, kalau terkait tahapan seleksinya bagaimana nih di tahun 2026? Kalau tahapan seleksi, tahapan seleksinya itu kita ada ini ya, ada melalui kampanye, kemudian ada juga kemudian tahapannya melalui ini pemilihan melalui aplikasi CAP. Oke, ada kampanye, ada melalui polling melalui CAP. Ya, polling CAP. Kalau saat ini sudah masuk ke jadwal atau timeline seleksinya kah? Atau sudah ada berkas-berkas dikumpulkan seperti itu? Kalau sekarang proses lagi ini ya, pemberkasan. Oke. Pemberkasan itu paling lambat diterima tanggal 2 April. Hari ini. Ya. Berarti yang masih belum mengumpulkan segera dikumpulkan. Segera ditunggu. Jadi hari ini terakhir pengumpulan berkas untuk calon agen perubahan tahun 2026. Kemudian hari ini terakhir. Kemudian insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita akan melaksanakan kampanye calon agen perubahan itu insya Allah di tanggal 9 April tahun 2026. Oke,
ini persiapan udah di-spill nih ya. Ya. Secara resmi undangannya belum ada, tapi Ya. khusus buat sahabat religi yang sudah nonton podcast, rencananya untuk kampanye inovasi akan dilaksanakan pada 9 April 2026. Jadi Ya. persiapan nih buat sahabat religi yang sudah mencalonkan dirinya atau sudah ditunjuk oleh kepala unit instansinya sebagai calon agen perubahan di tahun 2026. Baik, itu tadi terkait tahapan dan juga mungkin jadwalnya udah di-spill nih ya. Alhamdulillah, jadi sahabat religi bisa tahu dan lebih persiapan. Terus kalau sharing-sharing lagi ini terkait tema yang diangkat tahun ini apa ya Bu ya? Untuk tema agen perubahannya, inovasi agen perubahannya. Kalau ini ya kita dalam surat yang kita edarkan kepada calon agen perubahan, jadi mereka bisa mengambil inovasi mereka itu tidak harus sesuai dengan tusi mereka, Oke. ya, tapi sesuai dengan Astaprotah Kementerian Agama. Oke, disesuaikan dengan asal protes yang ada di Kementerian Iya, Agama. Oke, gitu. jadi walaupun tidak sesuai tusi, itu bisa tetap diangkat. Yang penting Iya. berdampak ya, seperti itu. Dan akan menambah nilai plus apabila inovasinya itu tertuju kepada untuk masyarakat. Oh, oke. Ya. Berarti udah di-spill lagi nih. Jadi Ya. inovasinya itu punya nilai plus ketika memang terlihat dampaknya kepada masyarakat masyarakat. secara langsung begitu Ya, ya. secara langsung. Jadi bukan istilahnya memang boleh ya di intern Kementerian Agama boleh, Oke. tapi akan dapat nilai plus apabila langsung berdampak pada masyarakat. Oke. Karena ini juga nanti kan diseleksi ya, walaupun Iya. sudah mendaftarkan diri nanti diseleksi, ada tahapan kampanye, ada tahapan pollingnya, Iya. seperti itu. Itu bagaimana penilaian persen-persennya itu gimana itu, Bu Desi? Kalau untuk ini ya, kalau untuk kampanye itu 60%, kemudian untuk di CAP itu 40%. Oh, jadi untuk penilaian dari pollingnya nanti walaupun dia tertinggi, tapi ketika inovasinya itu mungkin dinilai para tim penilai itu belum begitu berdampak, ya Iya. belum tentu bisa juga Iya. lolos jadi agen perubahan. Tapi ketika misalnya inovasinya mulai berdampak seperti itu kan, tapi pollingnya juga lebih besar, peluangnya pasti lebih besar. Iya, Gitu jadi ya. 60-40. Oke, ini persiapan nih buat sahabat Lili calon agen perubahan yang sudah mendaftarkan diri ya. Untuk poin penilaiannya itu 60%, 40% Ya. begitu. Nih, setelah itu tadi tema yang diangkat tentang asal protes juga. Boleh nih juga kita sharing-sharing kalau terkait penilaian nanti di inovasi, boleh di-spill nih. Di penilaian di kampanye inovasi itu kira-kira yang dinilai apa aja sih Bu gitu. Biar teman-teman sahabat religi yang mungkin baru pertama kali mengikuti agen perubahan gitu, ada gambaran untuk oh berarti aku harus persiapan lebih di bidang ini, berarti harus mempersiapkan ini. Suatu boleh dong di-sharing. Boleh, jadi ini ya. Untuk penilaian di kampanye nanti itu yang akan dinilai, yang pertama kejelasan masalah. Wow, kejelasan masalah. Iya. Itu gimana maksudnya kejelasan masalah itu? Kejelasan masalah itu maksudnya sesuatu inovasi itu harus mempunyai masalah terlebih dahulu yang akan diangkat. Oke. Nah, itu. Nah, kalau kita menciptakan inovasi tetapi tidak ada sumber masalah yang akan diangkat, tentunya nanti tidak akan terasa dampaknya terutama kepada masyarakat. Oke, jadi belum tergambar nanti, takutnya Iya. tidak tergambar before afternya gitu ya. Iya, betul. Oke, terus selain kejelasan permasalahan, Kemudian kualitas inovasi. Kualitas inovasi. Jadi memang harus inovasi itu memang yang berkualitas, apalagi bisa berdampak langsung pada masyarakat. oke. Nah, Selanjutnya, yang ketiga itu manfaat atau dampak, itu yang seperti dijelaskan tadi. Tentunya inovasi itu harus mempunyai manfaat atau dampak oke. terhadap terutama masyarakat secara langsung. Nah, kemudian yang keempat implementasi, yang kelima metodologi atau alur, yang keenam penggunaan data atau evidence, kemudian yang ketujuh kualitas presentasi, 8 metode presentasi, kemudian penguasaan materi dan attitude penyampaian. Nah, jadi dari penilaian ini tentunya
kita akan dinilai oleh tim-tim handal, tim-tim Masya handal, Allah. tim penilai handal. Jadi mereka memaparkan itu juga akan dinilai baik itu cara penyampaiannya dari segi attitude, misalnya bahasa tubuhnya atau gimana cara penyampaiannya, dia Body menguasai language-nya ya. ya menguasai apa tidak inovasi yang akan dia angkat itu. Tentunya kalau dia sudah menguasai inovasi yang akan dia angkat dan disampaikan dengan baik dan lancar, tentunya itu bisa langsung terasa dampaknya nanti. Oke, Ya. siap. Berarti lebih menguasai nanti apa tema yang diangkat, bisa penyampaiannya bisa jelas dan lugas, Iya. dan terukur juga ya keberhasilannya nanti seperti itu. Tentunya kalau dia terukur, dia bisa nanti itu akan terasa kalau misalnya ada survei, Oke. ada apa. Nah, itu memang harus ada gambaran dan terukur. Jadi memang suatu inovasi itu nanti akhir langkahnya itu ada survei kepuasan. Oke, supaya Ya. kepuasan bagi penerima manfaat Ya. inovasi tersebut. Oke, siap. Ini udah di-spill banyak banget buat teman-teman sahabat religi yang sudah mendaftarkan diri. Jadi semoga biar lebih semangat dalam berkompetisi dan berinovasi. Ya. Begitu sahabat religi. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang nih kan ya, Bu, terkait tahapan, terus tema yang diangkat. Nih, kalau kita sharing lagi, sebenarnya dari seorang agen perubahan sendiri sih, memandang agen perubahan itu tujuannya apa ya, untuk instansi, untuk masyarakat, atau untuk pribadi sendiri, seperti itu. Mungkin boleh di-sharing versinya kita ya sebagai agen perubahan itu Ya. apa gitu. Kalau menurut pandangan saya, seorang agen perubahan itu harus bisa menjadi motivator bagi instansinya. Nah, memang merubah mindset seseorang itu sangat susah. Tapi yakinlah dengan kita terus membangun suatu inovasi, terutama di tempat kerja kita, membangun semangat kerja, kita bisa menjadi motivator antara di internal kita. Kalau bisa dengan Kanwil, ataupun bisa ke maksudnya itu channel ke pusat, itu akan lebih bagus lagi. Jadi intinya seorang agen perubahan itu harus menjadi motivator, menjadi penyemangat untuk merubah mindset, terutama ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Oke, siap. Sangat mulia sekali ya tujuan agen perubahan ini ya, Masya Allah. Karena harus berubah. Namanya agen ya. Iya, agen, kan? harus melakukan perubahan yang lebih baik. Oke, siap. Terima kasih Bu Desi. Terakhir sebelum kita closing, pesan untuk para calon agen perubahan, baik itu nanti yang mau mengikuti seleksi ataupun nanti yang terpilih menjadi agen perubahan. Pesan saya mungkin untuk diri saya sendiri juga, bukan hanya untuk calon-calon perubahan tahun 2026, juga seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Mari kita merubah mindset kita. Dan saya ada catatan. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bukan hanya untuk saya juga masih perlu banyak belajar, dan pokoknya motivasi untuk kita semua. Jadi perubahan adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Kemudian perubahan adalah tanda kehidupan stagnasi, tanda kematian. Itu kalau kita tidak bisa merubah, itu tidak akan maju dan istilahnya tidak akan bisa melangkah ke depan. Itu harus berubah. Kemudian perubahan dimulai dengan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan perubahan adalah satu-satunya konstanta dalam hidup. Kemudian perubahan adalah proses yang tak terelakkan. Jadi
kamu bisa menolaknya dan menjadi korban masa depan, atau kamu bisa merangkulnya dan menjadi pionir masa depan. Oke. Kemudian, perubahan adalah hal yang menakutkan, tapi tidak berubah lebih menakutkan lagi. Kemudian, perubahan dimulai dari ujung zona nyamanmu. Dan perubahan adalah hasil akhir dari semua pembelajaran sejati. Terakhir, untuk memperbaiki adalah berubah. Untuk menjadi sempurna adalah sering berubah. Oke, luar biasa. Sahabat religi, tangan dulu dong. Yeay. Itu tadi berapa motivasi dari sang agen perubahan, dan juga nanti harapannya nanti siapapun yang terpilih menjadi agen perubahan 2026 itu seperti tadi yang dikatakan bisa menjadi motivator untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, untuk instansi, dan memberikan mindset positif ataupun memberi contoh pola kerja dan pemikiran yang lebih baik untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih berdampak ke depannya. Seperti itu. Baik sahabat religi, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bareng agen perubahan Ibu Desi Rosera. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Saya Belsal Sabila Alfazain selaku host pada hari ini pamit undur diri, dan kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.